mapping project COVID-19 dan 5G itu satu gandengan karena 5G di launching tahun 2019. Ini hulunya, nih hilirnya adalah udah mainnya di darah. Jadi apakah nanti akan jadi pengkondisian bahwa pandemi di daerah mana bisa diatur polanya dari frekuensi tersebut misalnya? Saya pernah dengar kayak gitu. Misalnya dia mengatur pandemi di Jakarta nih, dia udah tinggal sinyalnya aja diginiin misalnya. Triggernya udah ada di daerah mana, dari vaksin. Ya. Jadi ketika itu sudah terjadi, semua bisa dilakukan. Ketika itu sudah terjadi, semua bisa dilakukan. Dan sekarang banyak orang-orang kita perhatikan begitu gampang ngamuk, begitu gampang tersinggung, ya. Tetapi yang saya amati, padahal pandemi COVID-19 itu adalah pintu masuk. Pintu masuk Great Reset, gate-nya. Ya. Bill Gates-nya. Ya, Gates. Makanya si Gates itu nanti akan bawa Bill. Ngeri banget loh. Ternyata beliau Masya Allah luar biasa. Tapi kalau sekarang dilihat yang bertentangan dengan itu adalah yang kemudian menjalankan atau ketakutan dengan kehilangan dunianya berarti kan? Ya. Nah, itu yang ngejalanin. Comfort zone. Makanya kan? Diajar comfort zone kan? Diajar keluarlah dari comfort zone supaya kamu bisa begini-begini. Tapi apa? Ternyata orang nggak pernah bisa keluar dari comfort zone. Pelajarannya kan begitu. Breakthrough. Tapi susah sekali. Gitu, karena wallnya, dindingnya terlalu tinggi. Nanti kalau keluar dari sini, banyak sanksi yang kita terima. Gitu, kamu dibikin begini, dikucilkan dan sebagainya. Sanksi sosial, sanksi ekonomi. Tapi jangan takut. Kalian kalian bernilai di mata Tuhan, walaupun dunia mengucilkan. Mana yang pilih? Kan begitu. Dunia memberikan semua ini, tapi semua ilusi dan menuju kepada kehancuran. Milih yang mana? Nah sekarang ini guys, ada tentunya juga banyak yang mungkin udah mulai terpapar di sosial media bahwa kita menuju Great Reset, gitu kan? Mungkin Bang Daro bisa jelasin sedikit. Kalau kita udah masuk di Great Reset, apa incapability yang kita punya berarti? Kenapa Mas Ari baru nanya Great Reset sekarang? Padahal pandemi COVID-19 itu adalah pintu masuk. Pintu masuk Great Reset, gate-nya. Ya. Bill Gates-nya. Ya, Gates. Makanya si Gates itu nanti akan bawa Bill. Ngeri banget loh, nyampe aja ke sini. Kan? Oh iya. Dia akan bawa Bill. Gates-nya bawa Bill. Ya. Kalau nggak bisa bayar, sumber daya alammu gua ambil. Oh iya. Ya, jadi pintu masuknya itu bersama-sama dengan apa? 5G. 5G. Ya. Apa tuh 5G? Gelombang 5G yang dipakai untuk frekuensi itu. Ada 5G sekarang. Iya. Nah, itu berkaitan dengan partikel yang masuk ke dalam tubuh. Oh, jadi mungkin bisa aja saya salah ya. Ya. Jadi maksud Bang nanti saya kasih deh ininya, mapping projectnya. Kalau nggak salah dulu saya udah pernah kasih deh, belum ya? Dulu ngebahas Omnibus Law. Saya udah pernah kasih juga SDGs kalau nggak salah. Oh ya, tapi belum detail. Baru gambarannya juga apa namanya? Nanti saya kasih yang mapping project COVID-19 dan 5G itu satu gandengan karena 5G di launching tahun 2019. Ya. Bulan Mei. Kalau nggak salah itu. Ini kan berarti mainnya frekuensi nih arahnya udah udah main di arah frekuensi. Yes. Yang satu lagi ini hulunya, nih hilirnya adalah udah mainnya di darah. Jadi apakah nanti akan jadi pengkondisian bahwa pandemi di daerah mana bisa diatur polanya dari frekuensi tersebut misalnya? Saya pernah dengar kayak gitu. Misalnya dia mengatur pandemi di Jakarta nih, dia udah tinggal sinyalnya aja diginiin misalnya. Triggernya udah ada di daerah mana, dari vaksin. Ya. Jadi ketika itu sudah terjadi, semua bisa dilakukan. Ketika itu sudah terjadi, semua bisa dilakukan. Dan sekarang banyak orang-orang kita perhatikan begitu gampang ngamuk, begitu gampang tersinggung. Ya. Tetapi yang saya
amati, mereka gampang tersinggung kepada yang selevel atau yang di bawah. Ya. Tetapi begitu lihat yang powernya, mereka tidak punya daya juang, daya lawannya. Udah deh, males deh. Udah deh. Mereka cuma mikir perut. Jadi di bawah diiniin, begitu yang ke atas nggak punya fighting spirit. Udah deh. Biar ribut sendiri maksudnya. Yang bawah, yang bawah iniin. Tetapi begitu fighting spirit untuk yang ke atas, yang punya power, itu lemah. Udah deh, nggak. Kayaknya ada tuh yang kayak seperti itu ya. Nah itu, jadi akhirnya bukan itu terjadi sekarang. Karena ini kalau bicara teori Dr. Hawkins, maka frekuensi sudah rendah. Fear, guilty, shame. Udah paling rendah nih. Orang dalam ketakutan, takut ekonomi, takut masa depan anak-anaknya, takut. Fear. Ini ada sih sebenarnya. Kalau ngomongin dia ada salah satu ya mungkin di keyakinan saya ya. Bahwa di antara yang sesama ini ribut sendiri. Berbeda ini ribut gitu. Tapi dengan pemahaman kebijakan jangan dicolek. Karena ya kita harus patuh gitu. Jadi ada kezoliman jangan diganggu. Ya. Tapi kalau ada perbedaan sedikit ribut sendiri. Gitu. Itulah namanya psychology intelligent. Memang ada yang pemainnya begitu. Yang ada. Apa sih yang nggak ada? Persis seperti obrolan saya waktu itu. Apa yang nggak ada? Keributan ini semua ada sutradaranya. Iya. Ya, mau yang persekusi apa semua adalah namanya operasi intelijen. Bahkan kita suka sebut dengan bahasa opini. Opini apa? Operasi intelijen. Ada singkatannya itu. Symbol of thought. Opini itu terbentuklah opini dari proses CIPCON kan gitu. Gitu. Oh, cipta kondisi. Iya, ini kan opini bukan bahasa Indonesia. Bahasa asing, bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu dia selalu berbicara simbol. Iya. Itu. Jadi cipta kondisi ini yang sedang kita jalani sehari-hari, guys. Jadi ngeliatin sosial media, tiba-tiba ada viral. Viralnya di mana itu bisa dikondisikan dengan cara ngatur algoritma. Yes. Ya, jadi semua apa perasaan kita lagi mau apa yang mau dijadiin hit gitu misalnya, mana yang terkenal, mana yang enggak, mana yang harus ditiru, mana yang harus menjadi contoh, itu ternyata ada chipconnya. Yes. Gitu. Seperti film-film sekarang carinya film-film yang setan-setan kan? Kalau nggak setan nggak akan laku. Nggak laku. Iya, di Indonesia gitu. Iya, dan sutradaranya udah dikasih tahu, nggak boleh bikin yang lain, harus itu. Iya, karena itu yang laku. Jadi PH-nya besar udah. Iya, karena ada suatu komisi yang memang bagian daripada itu. Oh, di sini legal itu atau apa? Legal. Atau ini, legal. In this guys. Legal. Iya. Suatu lembaga kok. Oh. Kalau kita tahu memang ini penonton arah trennya ke sana nih, gitu. Marketnya di sana, jadi bikin begini aja gitu misalnya. Ya, cek aja yang ada di urusan penyiaran. Ya itu kan chipcon juga ya. Komunikasi itu chipcon ya. Chipcon. Oke. Makanya diajarin ada namanya public speaking, biar kelihatan keren. Urusan keren di depan layar, urusan hatinya jahat. Nggak penting. Jadi pencitraan pembagian dari chipcon. Ya, bagian dari chipcon. Memang begitu, tapi harus pakai. Semua ada dananya. Ya, makanya fenomena buzzer, influencer, fact checker muncul menjamur di masa COVID. Karena harus mereka menyiapkan istilahnya hantu-hantu blau untuk membangun persepsi melalui narasi sehingga terbentuk opini. Nah, gitu. Seolah-olah kesepakatan dalam berpersepsi itulah kebenaran. Ya, dan jangan lupa virusnya itu ya mereka yang disebut dengan influenza. Itu virusnya. Influenza yang menjadi apa namanya? Ya, manusia yang menjadi virus ya itu mereka sebenarnya. Makanya kata influenza itu itu adalah pengaruh, mempengaruhi. Sa itu dari bahasa Itali. Forza. Apa tuh? Semangat. Jadi influenza, jadi mempengaruhi semangat. Semangatnya jadi naik atau jadi turun. Kalau turun berarti ya lemah, takut.
Ngeri ya guys ya. Kita dia bagian dari permainan nggak taunya nih. Sejauh ini gitu. Apa yang kita rasain ternyata telah terpolakan atau diciptakan kondisinya. Nah yang belum paham lagi tadi kembali ke kalau kita udah masuk the Great Reset, kita berarti semuanya udah in control. Iya berarti. Ya, Great Reset itu artinya semua sudah ada dalam kontrol. Kan di reset ulang. Di reset. Kenapa dibilang great? Karena global. Gitu. Kehidupan, seluruh aspek kehidupan. Makanya dibilang Great Reset. Kalau yang selama ini handphone lagi rusak kan reset. Itu skup kecil. Kalau ini kan makanya dibilang Great Reset. Nah, Great Reset ini pintu masuknya adalah COVID-19 dengan 5G sebagai gelombang dipakai untuk spreading, untuk dispatch, untuk melebarkan, mengamplify campaign-nya. Gitu. Termasuk mengamplify efek daripada itu. Ya. Terus kemudian mereka sudah menyiapkan namanya Agenda 21 sampai berakhir tahun 2030. Makanya Pak Prabowo kan presiden sudah ngomong, oh mereka sudah meramalkan. Sebenarnya bukan diramalkan, mereka sudah menskenariokan. Skenario meramalkan ini sama. Mereka sudah ada ininya. Makanya kenapa kita lucu kita bilang mereka sudah meramalkan, tapi kita mengikuti dia punya program-program yang sudah disiapkan oleh mereka. Contoh SDGs, Sustainable Development Goals. Dulunya MDGs gitu loh. Jadi sebenarnya kayak analisa meramalkan itu sebenarnya hanya menjalankan program. Iya. Makanya semua lembaga-lembaga ini kerja di berbeda-beda bidang, tapi menuju ke satu titik. Jadi semuanya kayak tanpa sadar itu sedang menjalankan campaign yang sama. Yes. Dari berbagai field. Ya, termasuk teks, pajak, sama semua itu supaya terkontrol dari satu titik lah, kira-kira begitu. Ujungnya akan terpusat ya. Pengawasan terpusat secara global. Jadi kemana, no place to hide, tidak ada. Makanya ada seorang anak ketika debat pilpres mengatakan no one left behind. No one left behind. Jadi nggak ada satu yang tersisa. Itulah namanya omnibus. Yes. Oh, ngeri banget ya Bang. Gitu kan? Omnibus kan ngambil semua. Iya, omnibusnya alat angkut, law-nya hukum yang sapu jagat. Nah itu dulu sapu bersih. Itu maunya mereka. Tetapi ketika kita berdamai dengan Tuhan, mengenal jati diri kita, berdamai dengan alam, maka tempat kita adalah forest. Berarti kita mesti tinggal di hutan dong Bang. Why not? Walaupun dikucilkan, tapi mempertahankan akidah kita. Ngapain? Tinggalkan semua ini. Tinggalkan kemewahan. Kemewahan membuat kita sulit berdamai dengan Dia. Di dalam Islam namanya wahan, cinta dunia gitu. Nah, cinta dunia maka akan ikut dengan permainan di dunia. Gitu ya. Itu namanya terbawa arus. Seperti kerbau yang cucuk gitu. Nah kalau kayak misalnya nih, kayak Bang Dharma gitu, kemudian vokal mengedukasi hal seperti ini gitu, kan itu kan berarti di luar program mereka. Dan sepanjang perjalanan pasti ada orang-orang yang melek, kemudian bersuara untuk mengingatkan yang lain gitu. Sejauh ini menurut Bang Dharma gimana impact-nya? Saya tidak berpikir bahwa saya berbicara keras. Saya hanya menyampaikan. Oh terserah nanti isi hati saya. Dan saya yakini sebagai suatu kebenaran. Dan saya bisa bertanggungjawabkan. Karena inilah kesadaran yang tertinggi ketika kita sudah mengenal kebenaran. Karena kebenaran itu yang akan memerdekakan jiwa kita. Kamu harus tahu kebenaran, karena kebenaran itu yang sendiri yang akan memerdekakan kita. Dan biarlah, jangan khawatir, karena kebenaran itu akan mencari jalannya sendiri. Tidak dianggap di dunia, suatu saat akan menggema di keabadian.
Masya Allah, keren banget ini Bang Dharma ini. Jadi seolah-olah kebenaran itu akan mendapatkan tempatnya dengan kita atau tanpa kita. Yes. Nah, beliau-beliau ini adalah orang yang kemudian menjalankan tugasnya sebagai fitrahnya. Gitu. Tugas saya ini terserah nih nanti hasilnya seperti apa. Itu urusan Tuhan. Mantap. Yang penting kita jalani proses. Nikmati momen. Gitu. Happy moment. Jadi nikmati ya momen. Enjoy the moment. Terus serahkan semua kepada Allah supaya kita berjalan sesuai dengan rencana yang sudah disiapkan. Supaya rencananya beliau terwujud dalam kehidupan kita. Sehingga kita adalah hadiah terindah bagi orang tua yang diberikan oleh Tuhan. Dan kita harus wujudkan sebelum kita kembali lagi gitu. Ya. Wah, ini memang gak mudah ya. Berarti membutuhkan PR yang lebih banyak lagi ya. Lebih banyak lagi yang paham. Mungkin bisa dijadikan sebagai trigger untuk mulai mikir guys ya. Jadi kalau dari obrolan nama Bang Dharma, seolah-olah suatu saat kalau memang great reset bisa dijalankan, maka kita nggak punya kedaulatan akan apapun. Berarti kita nggak punya kepemilikan akan apapun sebenarnya. Kecuali kita punya Bapak Presiden yang sungguh-sungguh mencintai rakyatnya sesuai dengan janji sumpah akan melindungi seluruh rakyat Indonesia beserta tumpah darahnya. Kalau itu dijalankan, maka saya percaya Indonesia akan selamat. Tetapi kalau tidak dijalankan sesuai dengan sumpahnya, berarti Indonesia akan masuk ke dalam kehancuran, di mana ujungnya akan dimulai tahun 2030. Kenapa 2030? Memang itu skenario-nya. Mereka udah punya timeline, makanya kita diajarin timeline kan. Yang timeline-nya mereka udah ada. Makanya rame-rame COVID. Itu 2020 mulainya, promosinya tahun 2015 mulai simulasikan. Mereka sudah siapkan tahun 2010. Ada step lock-nya, lockdown step-nya. Ini habis ini pertama pakai masker dulu, habis itu meningkat jaga jarak, habis itu setiap mau ini cuci tangan, habis itu, ini kan satu rantai komando nih, pakai masker, jaga jarak, vaksin, something wrong, kayak orang nggak punya harga diri itu loh, nggak punya, kayak orang nggak mikir, terus ngapain sekolah tinggi-tinggi, ayo ngapain? Kalau cuman kayak begitu aja, katanya jadi orang pintar. Ini cara teknis mengontrol massa ya. Iya, itu yang tadi saya bilang, homo homini lupus masuk ke homo faber. Selama ini orang tergantung untuk pekerjaan mendapatkan posisi tinggi dikasih harus melalui persyaratan formal, yang memiliki persyaratan formal. Itulah kenapa kita dari kecil dikasih masuk ke sekolah sama orang tua kita. Karena orang tua kita ngertinya apa? Lu mau jadi orang terpandang kan, itu mindset kan? Ya. Lewatin ini supaya nanti bangga papa mama kan gitu. Iya. Lu juga boleh bisa sombong-sombong sama orang. Wah, saya ini, lu apa nggak sekolah, tahu apa lu kan gitu. Jadi orang bisa diukur dari angka lagi sama ijazah. Walaupun ijazah ternyata tidak menunjukkan bahwa dia pernah duduk di bangku sekolah. Iya. Ini sebenarnya hanya menunjukkan dia pernah duduk di bangku sekolah. Walaupun ijazah juga ada yang palsu. Ya, walaupun perolehannya hanya dia yang tahu dengan Tuhan kan gitu. Jadi dengan yang memberikan. Jadi tertulisnya iya, realnya kemampuannya belum tentu segitu padahal. Ya itu kan angka kan. Itu udah jadi angka kan tinggal ngomong sama yang nulis doang. Iya. Dan ketika luka ini terus kita dramatisir, maka luka ini akan bisa menghancurkan diri kita. Kita akan kehilangan fitrah-fitrah baik kita. Karena ujian adalah tanda cinta Allah dengan cara yang berbeda. Semua yang sudah Allah takdirkan pada diri kita adalah orang yang beriman kepada qada dan qadar.
Kami pasrahkan semuanya kepadamu ya Allah. Jika datang ajal pun jemput kami ya Allah. Tolong izinkan wafatkan kami husnul khatimah. Yang ini kan cuma, aduh, kalau pikir-pikir Jadi ya, relate semua ya sebenarnya. itu kok bener ya. Lihat angka banget, gini. Tidak menunjukkan kita punya moral, tidak menunjukkan bahwa ini hasil real kita dapat. Terus kita hidup dengan apa tuh kemunafikan. Bayangkan. Tapi kita suruh mengetahui dari pola menganalisa angka juga. Ya memang begitu. Makanya statistik kan, angka statis, angka mati istilah saya itu. Tapi prosesnya kan dinamistik. Ada percakapan apa tuh kesepakatan di belakang layar untuk ditentukan angka yang akan dimunculkan angka berapa. Nanti semua percaya dengan itu kan itu. Untuk membangun kepercayaan publik, untuk mempengaruhi persepsi. Persepsi. Iya. Gitu-gitu aja, Bos. Wah. Jadi ini sebuah pintu masuk ya guys. Jadi ibaratnya kalau sampai sudah berjalan maka kita hanya menjadi bagian dari permainan. Bagaimana semua tidak punya kedaulatan ini maksudnya ketika dia mau ngapain bisa ditentukan siapa yang boleh jalan, siapa yang enggak, siapa yang sakit, siapa yang sehat, gitu kan. Bahkan satu negara pun bisa under control dari satu lembaga dunia so-called mungkin WHO. Bukan bahkan dengan amandemen IHR kalau Indonesia tidak menolak maka otomatis semua keputusan yang menyangkut tubuh manusia, kebutuhan tubuh manusia, teknologi yang mau dipakai, terus farmasi yang yang harus dikonsumsi, semua ditentukan oleh mereka. Data juga mereka yang pegang. Ya tapi kan sebenarnya nggak mudah kemudian membuat satu negara itu sepakat kemudian mengambil program itu. Pasti ada in return. Ya. Apa dong in returnnya dari sebuah negara? Untuk siapa? Untuk negara. Ya kan misalnya gini, lu jalanin kesepakatan itu, tapi lu dapat apa? Pasti kan gitu. Negaranya atau orangnya? Ya itu kita nggak tahu. Nah, itu harus tahu. Ada buat negaranya, ada buat orangnya. Negaranya nggak ada. Nggak ada buat orangnya berarti. Ujung-ujungnya rakyat yang rugi, rakyat yang menderita. Buat apa negara dapat rakyat? Negara ada untuk rakyat. Pemimpin ada untuk melindungi. Dan tempat rakyat menggantungkan harapan masa depannya. Jelas kan? Iya. Jadi yang penting rakyat dapat apa? Kalau rakyat dapat menderita tolak. Nah itu pasti kan dia dengan masukan kebijakan pasti ada sesuatu yang dan mereka membangun dengan apa? Narasi akademis untuk membenarkan yang tidak benar. Itu kenapa kita diajarin buat narasi akademis tanpa kita sadar selama ini. Jadi satu konsensus kesepakatan bersama. Iya, makanya orang bilang best evidence. Dari angka lagi. Bukan dari angka ya, evidence-nya mereka yang mereka yang bikin juga. Kriteria evidence-nya mereka punya ini. Pembuktian data empirik. Nah, itu kan masa lalu, Bos. Lah kalau kejadian depan nggak bakal ada bukunya. Sudah kejadian baru ditulis sesuai dengan sejarah yang dia inginkan. Makanya ada namanya revisionisme sejarah. Sejarah yang direvisi. Siapa yang menguasai? Dia yang menulis sejarah. Artinya semua informasi banyak manipulasinya. Tergantung dengan motivasi subjektifnya. Objektifnya ada. Diramu-ramu. Objektifnya apa? Benar nih ada barang ini. Benar nih ada kejadian ini. Tetapi alur pikirnya. Makanya kita belajar alur pikir sesuai dengan keinginan Bohir. Nah, gitu. Kalau sekarang menurut Bang Dharma, kenapa Amerika nggak ngambil? Karena dia justru ketika dibilang Donald Trump malah saya keluar dari WHO, itu kan justru sebenarnya secara campaign melemahkan dong kekuatan itu. Amerika aja nggak ngambil, kan bisa begitu orang. Ya bahkan infrastrukturnya dihancurin sama Amerika. Dia punya pegawai-pegawai banyak yang di PHK, apa di drop sama Trump. Karena sudah mengerti, gini, tidak ada untungnya. Sebenarnya ya setelah paham semuanya, nggak ada untungnya kita ikut United Nations. Oh, sekarang orang paham.
Karena misalnya kejadian di Gaza nih, udah tahu itu genocide, tetap aja semua udah bilang sepakat genocide. Amerika bilang veto. Berarti ngapain ada itu? Ya, saya paham itu sejak 2018 bahwa semua ini WHO itu dikendalikan oleh, kan dia di bawah UN kan, itu kan badan khusus. Ya. Badan. Makanya di Indonesia juga ada badan. Badan khusus bicara ini apa? Settingan mindset. Bahwa pendidikan masuk UNESCO yang ngasih. Makanya ada namanya silabus. Semua ada ininya. Tuh apa namanya? Ada tatanan sistematisnya itu. Gitu. Masukin sih coba sampai sekarang. Orang dibilang manusia dari evolusi kera. Kok nggak dicoret oleh pemerintah? Nggak boleh lagi ada pelajaran itu. Masih ada nih. Kenapa teori-teori itu diikutin? Teori itu dibikin supaya kita tidak mengenal fitrah kita. Iya. Bukan dari Tuhan kita nih. Ya, jadi orang percaya ini udah deh. Akhirnya orang terbelah kan gitu. Ada yang meyakini ini kan masalah apa? Sadar nggak sadar. Terus ini lagi dibikin ilmu ekonomi, ilmu apa. Sadar nggak sih bahwa kita digiring untuk tidak mengenal dari mana kita berasal. Padahal supaya kita tuh nyasar kalau itu nggak bisa kembali terus. Kita ini udah banyak kesasaran. Nyasar dari tujuan kenapa kita dihadirkan. Kenapa kita hidup ya? Dihadirkan ya, untuk menjadi media. Makanya ada media. Media ini membalikkan fitrah kita bukan sesuai dengan gambaran image of God, tetapi menuju kepada image of the beast. Makanya pada buas. Itulah kenapa muncul Homo homini lupus. Manusia menjadi serigala. Oh. Ya. Relate juga jadi. Memang relate. Kalau enggak akan begini, Bos. Kita ini terbentuk karena dibentuk. Gitu. Jadi pola yang ada arahnya pun itu hasil dari pola yang dibentuk oleh mereka ya. Jadi kita ngerasa bahwa evolusi berjalan gini katanya memang udah diarahkan ke sana. Makanya ada gen. Iya. Itu mereka punya. Mereka punya agenda juga. Iya. Makanya kita ngikutin aja deh. Millennials kemudian. Iya, kan Gen itu Z, ada Gen X. Ya. Ketika masa gen milenial, maka dia punya proses settingan mindsetnya sesuai dengan mereka blueprint yang mereka punya. Gitu. Makanya mereka tiba-tiba Gen Z dibilang apa generasi strawberry lah. Ya karena memang mereka dibikin lemah. Mereka hanya mencari kebenaran di sini. Validasi dari sini. Iya. Nah, tapi tidak bisa menyelesaikan ketika mereka bermasalah. Gitu. Jadi gampang hancur. Hancur. Banyak yang bunuh diri dari handphone ini apalagi. Maka muncullah ketika itu muncul istilah bully. Karena kita pakai ini. Itu kan semua mereka yang siapkan. Tahu-tahu ada namanya bully nih. Kan gitu. Iya benar juga. Itu mereka. Jadi semua istilah yang kita dengar, yang didengungkan itu karena ada operatornya. Jadi semuanya tuh FOBO. Campaign semua tuh. Iya dong. Kan ini kan the most basic on mind control is repetition. Diulang-ulang. Makanya proses pengulangan ini paling enak untuk kita rekam. Karena tubuh kita pada dasarnya memiliki teknologi merekam yang dicontoh oleh alat rekam. Teknologi rekam. Itu dari tubuh kita. Yaitu adanya di sel. Makanya diulang-ulang terus biar kita jadi kemudian seolah-olah itu kan namanya frekuensi suara. Direkam, masuk ke telinga, diolah. Terus kemudian dimunculkan lagi lewat mulut kita. Makanya speaker-speaker yang ada dibilang loudspeaker. Itu belajar dari proses mekanisme itu. Ini namanya spiritual mechanism. Yang mereka transformasi menjadi teknologi mekanisme. Jadi ini kan kayak mekanisme teknologi. Tapi sebenarnya ini adalah proses spiritual mekanisme. Makanya tidak material, tidak kelihatan barangnya. Gitu, Bos. Ya, kalau sekarang harus kelihatan barangnya kan, karena validasi kan. Ya, enggak artinya kan kayak misalnya kita ngomong, orang ditakut-takutin. Ini kan tidak ada barangnya.
Tapi kan tapi dapat itunya. Frekuensinya itu, ini kan jiwa kita ini kan menangkap signal. Itu yang dimainkan. Nah, mereka paham ilmu. Dari sini berarti? Ya bukan cuma dari sini, Bos. Mulutmu juga sama. Kita mendengar segala macam. Itu kita punya signal di tubuh kita. Nah, makanya pahami. Kalau enggak, bagaimana mau bilang mau mengenal Tuhan? Kalau signalnya aja kita nggak tahu kalau ada. Nah, signal itu dirusak lewat segala macam yang mereka lakukan. Untuk mengintervensi, jangan menerima signal dari sana. Sehingga suara hati kita akan menjadi suara hati yang buas karena kita menerima signal dari teknologi. Paham ya? Bener, berarti memang dia membuat satu standar kebenaran itu dari situ. Makanya frekuensi di media-media, di organ, di speaker itu 440 Hz diseragamkan. Ngeri. Siapa yang menseragamkan? Siapa? United Nations. Jadi jujur kalau saya lihat ini, yang punya rencana awal grand design ini orang pinter banget ini. Pinter banget dan punya umur panjang. Karena kampanyenya panjang. Unlimited years ini kan jatuhnya. Dan rencananya nggak berubah. Ada blue, makanya kita dipelajarin blueprint. Dia yang bikin itu. Yang mati pelakunya doang. Yang ganti. Tapi kampanyenya tetap jalan. Gitu ya. Berarti siapa tahu ya kalau di agama kita, siapa tahu ini Dajjal ada di belakang gitu ya. Lanjutkan, makanya karena dia kan nggak mati ya kan? Makanya campaign yang kemarin juga lanjut. Semua pilkada itu mengikuti agenda lanjutan. Termasuk Jakarta kota global. Itu kan karena disuruh oleh suatu lembaga yang menampung atau menjabarkan blueprint yang diberikan. Gitu loh. Jadi sebenarnya kita ini kalau sadar, ya ampun, ternyata kita cuma jadi wayang, boneka. Kita ngikutin buku pinter. Istilahnya buku pinter. Buku kuncinya. Dan itu yang terjadi di semua instansi, termasuk apa yang diajarin di sekolah juga. Ya semua yang ngajarin kita juga pegang buku pinter, buku kunci, paham ya? Jadi Bang Dharma itu bervokal di dunia kesehatan, sebenarnya juga banyak yang lagi berubah, bukan cuma di dunia kesehatan, di dunia komunikasi juga ada. Ya, karena itu, saya paham the whole secara holistik keterhubungangannya. Jadi di dunia komunikasi ada, di dunia teknologi ada, di dunia perpolitikan ada, ekonomi ada. Yang disuarakan Bang Dharma baru di kesehatan dong padahal ini. Oh enggak, saya bicara the whole system. Cuman kan orang kenapa main di kesehatan? Orang pikir Dharma kan bukan berlatar belakang pendidikan kesehatan. Itulah hebatnya mereka. Mereka klaster-klaster. Kalau lu tidak punya latar belakang itu, sertifikasi di bidang itu, maka lu nggak bisa ngomong. Lu nggak layak untuk bicara. Padahal memahami ini semua, ketika kita memahami spiritual mechanism, maka hal yang disampaikan itu sudah ada jauh sebelum ditulis di buku. Gitu. Mengenali tubuh kita cukup mengenali kekuatan sel, nggak perlu apa-apa. Nah, karena kosongnya jiwa, tertidurnya jiwa, maka kita selalu beranggapan kita selalu butuh pertolongan dari luar. Padahal kekuatan yang menolong kita, yang melindungi kita ada di dalam. Makanya tubuhmu adalah bait Allah, bait Tuhan. Tetapi kita karena tidak mengenal, maka kita membutuhkan bantuan dari luar. Murtad, berhala, paham ya? Nah, lalu kalau ada masalah dengan diri kita, yang kita salahkan dari luar. Contoh yang paling gampang, tiba-tiba GERD atau apa, kopi baru diminum, kopi yang salahin. Padahal ini kita yang tidak dijaga. Masuk angin gitu ya? Ya, nggak dijaga. Itu settingan di mind kita untuk selalu cari kambing hitam. Playing victim. Ya, jadi kita nih manusia apa? Manusia yang tidak ada ruhnya. Tidak punya kepribadian, selalu butuh pertolongan dari luar, nyari nuding penyebabnya dari luar. Padahal kekuatan itu ada di sini. Ketika jiwanya seperti jati, Kalau seperti jati, otomatis dia sudah terkoneksi dengan Almighty God, dengan ruhnya Sang Pencipta. Maka dia solid. Nah, itu. Jangan iman teori deh. Kebanyakan teori ngomong tok, makanya bilang omon-omon. Iman di atas kertas.
Makanya orang selalu ilmunya di atas kertas. Sehingga ngejalaninnya enggak? Ya enggak. Tidak walk the talk. Ya. Karena tidak mengerti bagaimana cara ngejalaninnya. Bisanya ngomongin terus. Makanya muncul istilah NATO. No action talk only. Itu yang terjadi kan. Waduh. Nah dari situ orang banyak nggak bener lu, nggak bener lu, nggak bener lu. Tapi nggak tahu kenapa nggak bener. Judgment ya. Oh judgment. Orang tidak pernah mau belajar untuk kenapa sampai terjadi itu. Harusnya ditarik ke hulu, cari akarnya. Malah sekarang bicaranya hilirisasi. Hilirisasi itu industri. Akarnya dipelihara, masalahnya dipelihara supaya bisa menghasilkan nilai ekonomi. Itu yang terjadi. Ini sepertinya jadi holistik ya kalau kita lihat ya, bahwa kedepannya bukan masalah satu elemen aja tapi semuanya bergerak. Ternyata semua, bahkan air juga mereka akan atur, mereka akan batasin kita. Namanya rationing water, rasio ditaker. Hari ini cuma boleh minum 1 gelas misalnya. Maksudnya begitu? Tunggu aja. Oh jangan sampai. Oh tunggu aja. Enggak. Orang bilang selalu jangan sampai, tapi tidak pernah ada langkah untuk membuat. Oh cuma menunggu aja ya? Ya ini yang terjadi selama ini. Kami berteriak-teriak dari tahun lalu, dari 2 tahun 3 tahun lalu. Tetapi apa yang terjadi? Apa yang mereka lakukan? Great Reset itu artinya apa? Mereka sedang mempersiapkan ekosistem baru. Nah kita dengan mengikuti itu berarti kita sedang memperkuat bangunan baru itu. Digitalisasi diikutin ya kita masuk di dalam jebakan Batman di mana kita justru membantu. Lihatlah sekarang betapa banyak orang yang di PHK. Kemarin disuruh sekolah, setelah selesai nggak diperlukan lagi di PHK. Perusahaan-perusahaan tidak bisa lagi hidup. Kenapa? Kebijakan-kebijakan yang tidak pro kepada produk dalam negeri. Membanjirlah produk dari luar negeri. Akibat apa? Akibat kebijakan yang memudahkan regulasi atau pajaknya yang di dalam dikasih ini sehingga pengusaha tidak bisa menyediakan lapangan, tidak bisa survive, lapangan kerjaan tidak bisa lagi siapkan, akhirnya harus PHK. Apa yang terjadi dengan PHK? Daya beli turun. Yang terjadi dengan pedagang juga hancur karena nggak ada yang beli. Ini kan pernikahan setan. Nah, saya pahami dulu itu. Ya ini obrolan ini nih kalau waktu dulu dianggap wah ini apa halu gitu ya. Tapi kemudian benar kejadian pandemi. Akhirnya orang pada ngeh. Oh iya ya. Yang diomongin dulu ternyata kejadian. Nah sekarang kita ngobrolin begini bisa aja ada yang nganggap halu lagi. Tapi ya, tantang deh. Oh ngobrol di sini. Okay. Mau ngobrol di mana aja tantang. Kenapa? Kalau tanpa kita challenge, maka itu hanya menjadi persepsi terus. Ya, karena apa? Hidup ini adalah perang opini. Ya. Dia beropini, operasi intelijen, kita juga opini. Kuat-kuatan mana? Dan nanti time will tell. Setelah terjadi baru keok, tanpa dipukul mereka tumbang. Opini mereka gagal. Contoh masker, buat saya gagal. Gitu. Gagal itu opininya. Mau ahli apa ngomong itu gagal. Saya kadang-kadang gemes gitu. Kenapa? Saya bilang, nafas dikasih Allah, kekuatan justru di nafas justru tutup dengan membangun persepsi. Bahwa dengan ini masuk droplet, itu permainan psikologi lewat gambar. Dia bermain lewat. Jadi nyerang jiwa itu bisa lewat gambar, lewat narasi, lewat video-video dan sebagainya. Untuk membangun ini, membangun apa tuhnya? Ya, imajinasi. Ya. Imajinasi. Kita hidup dengan imajinasi yang palsu, ilusi. Wah, punya ini jamnya itu kan. Wah, kalau pakai jam ini orang lihat aku, orang akan menilai saya orang status kaya. Status sosialnya apa? Iya. Validasi. Aduh. Membangun value tapi dengan material, bukan dengan nilai moral. Beda. Bukan dengan value orangnya, tapi value juga moral. Value moralnya justru dengan value kebendaan yang brandnya itu pun juga dibentuk oleh mereka. Iya. Nah, nih Bang, sebagai terakhir nih, apa masukan Bang Dharma untuk pemerintah untuk ngelihat kondisi seperti sekarang ini? Apakah kita perlu ikut ini RH atau gimana gitu? Apa perlu kurasi ulang atau gimana menurut Bang? Ya, saya pikir beliau sudah dengarlah apa yang kami sampaikan berdua dengan Ibu Siti dan sahabat-sahabat lain, bahkan kawan-kawan yang juga menyuarakan. Ya.
Cuman yang saya lihat di sini masih adakah political will untuk melindungi segenap rakyat Indonesia dan seluruh tumpah darah. Dan itu bisa kita lihat melalui langkah-langkah nyata. Tidak hanya dengan apa? Omongan. Nah itu dia. Saya selalu nunggu itu gitu. Ya, ini frekuensi. Ya. Signal kita udah nyambung, sehingga keluar dari mulut bro. Kan gitu. Ngomong. Iya gitu. Itu penting gitu loh. Menyatukan itu di situ. Makanya kenapa orang bilang, kok kalau Pak Dharma selalu saya sengaja supaya apa? Diutik gitu. Jadi daya kritisnya itu naonnya gitu. Masuk gitu. Ya, ini. Nah, itu nggak akan lupa. Gitu. Itu nggak akan lupa. Begitu itu memberi kesan. Sampai orang kesel. Kenapa sih kalau ngomong ada jedanya dulu mancing orang ini? Saya sedang membangun kesan sehingga kesan tadi akan mengingatkan bahwa pernah ada pembicaraan di mana si ini begini sehingga itu tidak akan pernah lupa. Jadi hidup itu harus dibuat sesuatu. Mereka juga membuat kesan yang menakutkan dan trauma. Maka kita harus memberikan kesan juga bahwa jangan takut karena semua hidup kita ada dalam kendali Tuhan yang Maha Esa. Walaupun nama iman kita berbeda-beda, tetapi tidak ada yang bisa menyangkal bahwa Tuhan kita Esa. Makanya ketika kita menyebutkan nama Tuhan, tidak boleh dilakukan berulang-ulang dengan sia-sia. Karena begitu kita lakukan secara berulang-ulang, tolong sebutkan Tuhan 3 kali. Sebutin. Allah. Enggak, Tuhan. Bicara. Tuhan. Apa yang kamu dengar? Hantu. Nah, dari situ saya belajar bahwa yang menuliskan ini punya maksud di balik itu. Begitu kita melenceng sedikit dari rencana Tuhan, maka kita sudah masuk ke dalam golongan hantu. Gitu. Oh iya. Ya, ghost. Makanya ada ghosting. Iya. Ghosting. Oh ya ampun. Jadi teman-teman ya, mudah-mudahan ya pihak-pihak terkait juga mendengarkan ini minimal jadi bahan pemikiran lah bahwa apakah benar arahnya ke sana? Bisa kita lihat bagaimana polanya menuju ke arah itu atau tidak gitu. Dan apakah benar-benar ini menjadi sesuatu yang perlu kita jadikan penjagaan di masa yang akan datang. Nah teman-teman semua, jika dirasa ini menarik dan ini mind blowing, bisa menjadi bahan diskusi teman-teman, monggo silakan circle kalian perlu dipapar dengan link dari dari tayangan ini. Dan jika ada pendapat yang berbeda atau juga mungkin teman-teman mau berdiskusi, monggo silakan tulis di kolom komen. Izin, ya, saya ingin menyampaikan pesan kepada Pak Prabowo. Siap. Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto yang terhormat, saya sebagai anak bangsa yang mencintai bangsa ini, tolong segera selamatkan bangsa ini. Hanya dengan membuat pemberitahuan penolakan kepada IHR, kepada World Health Assembly untuk menolak isi daripada amandemen IHR, terutama yang akan mengambil alih kedaulatan negara tanpa perang, hanya melalui persetujuan terhadap WHO Treaty ini atau kontrak politik ini, maka Indonesia akan selamat. Dan seperti yang Bapak sampaikan, Bapak ingin kita tidak dikendalikan oleh asing dan mandiri, maka ini adalah kesempatan yang emas yang akan bisa kita raih. Baru kita bisa berbicara menuju Indonesia emas tahun 2045. Kalau tidak, semua itu hanya menjadi pepesan kosong, dan bonus demografi yang akan terjadi adalah seluruh rakyat Indonesia akan menjadi budak dan asing akan mendapatkan emasnya. Terima kasih Bapak Prabowo. Saya sungguh-sungguh mencintai bangsa ini. Dan saya percaya bahwa Bapak sebagai patriot bangsa juga punya tujuan dan hati yang sama. Untuk itulah Bapak berkali-kali berupaya dan menjadi pemimpin Indonesia. Saat inilah kesempatan untuk Bapak membuktikan apa yang menjadi pesan-pesan daripada founding father kita. Terima kasih Bapak. Salam hormat saya, Komisaris Jenderal Purnawirawan Polisi Dharma Pongrekun. Salam. Luar biasa teman-teman. Mudah-mudahan Pak Prabowo juga menyaksikan ini dan kemudian bersedia untuk berdiskusi ya.
dan memberikan keputusan-keputusan yang menarik ya demi kemaslahatan bangsa kita. Sampai ketemu lagi teman-teman semuanya di episode berikutnya dari Cerita Untung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ketika luka ini terus kita dramatisir, maka luka ini akan bisa menghancurkan diri kita. Kita akan kehilangan fitrah-fitrah baik kita. Karena ujian adalah tanda cinta Allah dengan cara yang berbeda. Semua yang sudah Allah takdirkan pada diri kita adalah orang yang beriman kepada qada dan qadar. Kami pasrahkan semuanya kepadamu ya Allah. Jika datang ajal pun jemput kami ya Allah. Tolong izinkan wafatkan kami husnul khatimah.